Oke guys, nah tadi kan sudah kita belajar tuh gimana sih cara ngubahnya sih Pak kalau bentuknya kayak gini dalam bentuk k cos x min alfa maupun sin gitu ya. Nah sekarang kita coba latihannya gimana cara merubahnya dan triknya gimana. Nah pertama kita amati apakah soal itu bisa kita gunakan rumus yang itu. Oh ternyata bisa Pak, sudutnya sama dan berbentuk cos dan sin gitu ya. Jadi bisa. Nah pertama kita mencari apa dulu, mencari k-nya. Cara mencari k-nya gimana? Nah di sini kita disuruh membentuk bentuk ini menjadi bentuk k cos x min alfa dan k cos x plus alfa satu-satu. Kita coba yang A dulu ya. Kita cari k-nya dulu. Kita mendapatkan k dengan cara kita menguadratkan, atau sorry bukan menguadratkan ya, kita mengakarkan si koefisien di depan cos itu kan satu nih, satu itu kuadrat kan, rumusnya itu adalah a kuadrat. Saya tuliskan dulu a kuadrat ditambah b kuadrat ya, dimana a itu kalau bentuk umumnya adalah koefisien di depan cos x ya, berarti adalah nilainya 1 kuadrat ditambah koefisien di depan sin itu kan akar 3. Akar 3 dikuadratkan ya kita dapatkan 3 ya. Ini pangkat 2, sorry. Nah 1 ditambah 3 itu 4. Akar dari 4 adalah 2. Nah ini adalah nilai k-nya. Udah gitu aja Pak. Iya gitu aja kita mencari k-nya. Oh oke. Nah selanjutnya gimana? Selanjutnya kita mencari alfanya. Gimana caranya Pak mencari alfa? Oke, caranya gini. Teman-teman tulis dulu soal ini. Jadi jadinya gini ya. Cos x ditambah akar 3 sin x kita ubah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini Pak. Oke. K cos x min alfa. Nah kemudian ini kita jabarkan. Ini kan kita tuh dapat kita jabarkan menjadi gini ya. K cos x dikali cos alfa. Kalau cos di sini negatif maka tandanya di sini berlawanan yaitu plus ya. Dikali dengan k sin x dikali sin alfa. Kemudian ini kita turunkan aja nih. Kita tulis lagi. Nah gini ya. Nah langkahnya sama. Kita cari yang variabelnya sama gini ya. Ini kan cos x nih, kita kira-kira pasangkan dengan yang mana? Nggak mungkin dengan ini ya, karena lebih cocok dengan ini karena di sini juga cos x-nya ada. Kemudian kalau yang akar 3 sin x ya kita cari yang punya sin x juga gitu ya. Jadi yang merah dengan yang merah, biru dengan biru. Kita buat nih sama dengan kan cos x sama dengan k cos x dikali dengan cos alfa gitu ya. Ini bisa kita hilangkan, 1 sama dengan k cos alfa gitu ya. Nah kemudian yang ini gimana? Yang ini kita sama dengankan dengan yang ini juga. Berarti jadinya gimana? Akar 3 sin x sama dengan k sin x dikali sin alfa. Kita bisa hilangkan, sisanya apa? Akar 3 sama dengan k sin alfa gitu ya. Nah kemudian gimana cara mencari alfanya Pak? Cara mencari alfanya adalah kita menggunakan perbandingan antara sin dengan cos. Ya kita tulis aja perbandingannya, k sin alfa dibagi dengan k cos alfa sama dengan apa? Nilai k sin alfa itu kan sama dengan akar 3 ya kan? Nilai k cos alfa sama dengan 1. Nah, di atas positif, di bawah positif. Artinya y-nya positif, x-nya positif, maka kuadran 1. Nah, ini kan sama aja dengan akar 3. Tan berapa yang menghasilkan akar 3? Tan berapa ya Pak ya? Tan 60 Pak. Oh ya, berarti alfanya berapa? Alfanya 60 derajat gitu ya. Nah maka bentuk ini menjadinya apa? K cos x min alfa itu dapat kita tulis k-nya berapa tadi? Oh k-nya 2 dikali dengan cos dikali dengan x min 60 derajat gitu ya. Ini caranya. Nah bisa diperhatikan ya, cara mencari k-nya gimana, kemudian cara mencari alfanya gimana gitu ya. Bisa Pak. Oke. Sekarang apa yang terjadi kalau kita mau mencari yang ini nih, yang B nih. Nah ini saya kasih batas gini aja ya. Oke. Nah K-nya sama nggak? K-nya sama. Kita tidak usah mencari K-nya lagi. K-nya adalah 2. Caranya sama. Nah tinggal kita menggunakan penjabaran yang berbeda ya di sininya ya. Maka kalau saya tuliskan ulang soalnya, cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan K cos X ditambah alfa. Jangan lupa kurungnya di sini tetap kita tulis. Nah di sebelah kanannya itu penjabarannya, berarti K cos X dikali cos alfa dikurangi, karena kebalikannya ya, K sin X sin alfa. Nah sekarang yang punya variabel cos X dengan cos X, berarti ini dengan ini masihan. Kemudian sin X dengan sin X masih sama dengan yang ini. Kita pasangkan tuh, cos X sama dengan K cos X dikali cos alfa, kita hilangkan di sini. 1 sama dengan K cos alfa gitu ya. Yang sin gimana? Sama juga. Akar 3 sin X sama dengan negatif 1 kesatuan ya, K sin X dikali sin alfa.
kita hilangkan, sisanya apa? Negatifnya pindah ke kiri, jadi negatif akar 3 sama dengan K sin alfa. Nah, cara mencari alfanya gimana? Perbandingan antara K sin alfa dengan K cos alfa. Jadinya gini, K sin alfa dibagi dengan K cos alfa, ini bisa kita hilangkan, adalah K sin alfa ini negatif akar 3 ya, dibagi dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini, Y-nya bernilai negatif, Pak. X-nya positif, Pak. Berarti kita ngambil pada kuadran 4. Oke, berarti kan ini aja sama aja dengan negatif akar 3 gitu ya. Kita cari akar 3-nya dulu deh. Tan berapa yang menghasilkan akar 3, Pak? Tan 60. Oke. Tan 60 tadi kan pada kuadran 1 60 derajatnya. Nah, sekarang kita ngambil pada kuadran 4. Berarti 60 kan dari sini ke sini. Sisanya berapa? 300 gitu ya. Berarti sisa 300. Nah, berarti tan berapa yang menghasilkan negatif akar 3? Yaitu alfanya sama dengan 300. Pak, boleh nggak saya nuliskan negatif 60? Boleh, nggak masalah. Karena sama, sudut negatif 60 artinya bahwa dia itu searah jarum jam sejauh 60 derajat ya. Berarti sama aja di sini sudutnya gitu. Nah, berarti kalau kita hubungkan dalam bentuk seperti ini, jadinya gimana? K cos X tambah alfa itu sama aja dengan K-nya 2 ya kan, 2 di sini ya, dikali dengan cos dikali dengan X ditambah 300. Nah gini, ini kalau teman-teman gambar bentuk ini dengan bentuk ini, itu akan sama di gambarnya gitu ya. Jadi caranya seperti itu, bisa ya. Dan teman-teman bisa coba soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke ya, bisa dilihat ya soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 2. Oke gitu, bisa ya. Oke guys, kita udah belajar bagaimana cara mengubah bentuk si A cos X ditambah B sin X sama dengan C ke dalam bentuk K cos X plus minus alfa gitu ya, atau mau pakai sin, itu gimana caranya kita udah belajar itu. Nah, sekarang kalau misalkan dia ketambahan C gitu ya, kan kemarin itu kan hanya bentuk ini aja nih, ya kan? Kemudian ada ketambahan C. Kemudian ditambahkan pertanyaan, tentukan himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah ada beberapa step, langkah-langkah ya. Pertama, kalau soalnya itu kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk yang kemarin kita udah belajar cara mengubahnya tuh, yaitu K cos X tambah alfa, maupun kurang ya, maupun kita pakai sin juga bisa ya. Di sini bisa pakai plus minus juga. Nah, setelah kita dapatkan bentuk ini ya kan, kita cari K-nya, kita cari alfanya, baru kita sama dengan si C-nya gitu ya. Kan kemarin hanya ini aja nih, C-nya nggak ada nih, berarti kita kan hanya ubah dalam bentuk ini aja ya. Aduh kecoret. Nah, sekarang ada C-nya, berarti bentuk ini kan bisa kita ganti dengan bentuk ini. Nah, bentuk ini kan sama dengan C ya, maka bentuk ini kan sama aja, nanti kita bisa ganti dalam bentuk K cos X tambah alfa sama dengan C gitu ya. Nah, ini kita udah dapat K-nya, udah dapat alfanya, baru kita sama dengan C. Nah, setelah itu kita cari HP-nya. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa tahu kalau mencari X1, X2, kalau misalkan sin gimana caranya, kalau pakai cos gimana caranya gitu ya. Nah, sekarang saya akan ngasih contoh ya. Di sini caranya gimana? Di sini kita amati apakah bentuk ini bisa kita ubah. Ternyata bisa. Dia sudutnya sama dan bentuknya cos dan sin gitu ya. Nah, di sini kan bukan tambah tetapi pengurangan. Apakah bisa, Pak, pakai yang itu? Bisa ya. Pertama kita ubah dulu bentuk ini ke dalam bentuk. Nah, misalkan saya menggunakan bentuk K cos X min alfa ya. Kalau teman-teman mau pakai sin juga silahkan, atau mau pakai yang tambah, cos yang tambah itu juga silahkan, bebas ya. Nah, ini kita jabarkan dulu. Jadinya gimana nih? Jadinya adalah cos X dikurangi sin X sama dengan K cos X dikali cos alfa gitu kan, ditambah K sin X sin alfa gitu. Variabelnya sama nih, cos X dengan cos X, kita pasangkan gitu ya sini. Kemudian kita sederhanakan seperti ini, jadinya 1 sama dengan K cos alfa gitu ya. Ini K. Kemudian sin dengan sin gitu ya. Jadi di sini negatif sin X sama dengan K sin X sin alfa gitu. Sederhanakan, jadinya negatif 1 sama dengan K sin alfa gitu ya. Nah, kita lupa nyari K-nya ya guys ya. Oh iya, kita nyari K-nya dulu dong, Pak. Iya ya, kita cari K-nya dulu ya. K-nya adalah sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A-nya berapa? A itu koefisien di depan X, cos X ya. Berarti sini A-nya adalah 1 ya. Berarti 1 dikuadratkan ditambah
Nah, ini kan koefisien depan sin X itu kan negatif 1, ya berarti kita tinggal negatif 1 kita kuadratkan. 1 ditambah 1 adalah 2, jadi akar 2 K-nya gitu ya. Nah, cara mencari alfanya gimana? Nah, alfanya adalah kita menggunakan perbandingan K sin alfa dengan K cos alfa, guys. Nah, gini. K sin alfa dibagi dengan K cos alfa sama dengan berapa tuh? Perbandingannya adalah negatif 1 dibagi 1. Ini kita sederhanakan. Nah, sekarang kita lihat. Y-nya negatif, Pak. X-nya positif. Kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, K sin alfa dengan K cos alfa sama dengan negatif 1. Ya ini. Tan berapa yang menghasilkan negatif 1? Bentar, Pak. Tan yang menghasilkan 1 itu tan 45 kan, Pak. Berarti karena dia itu harus kita ambil kuadran 4, maka kita pakai 360 dikurangi 45, dapatnya alfanya 315 gitu ya. Oh, alfanya 315 ya, Pak ya? Iya. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk yang ini nih. Kan kita disuruh ngubah dalam bentuk ini nih. K cos X min alfa itu jadi berapa? K-nya berapa? Oh, K-nya akar 2. Cos alfanya berapa? 315 gitu ya. Nah, karena ada step kedua, kalau kita udah dapat bentuk ini, kita sama dengan kan dengan C-nya. C-nya berapa? C-nya di sini negatif 1. Nah, sekarang kita sama dengan kan. Misalnya kan saya bedakan ke atas ini ya. Jadi kok K lagi. Langsung aja akar 2 ya. Akar 2 dikali dengan cos X min 315 sama dengan negatif 1 gitu ya. Sederhanakan nih, cos X min 315 itu sama dengan negatif 1 per akar 2. Ini kan sama aja dengan negatif 1/2 akar 2 ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Negatif 1/2 akar 2. Nah, sekarang kalau ini kan jadi persamaan trigonometri yang sederhana ya, yang kemarin pernah kita pelajari ya. Kalau di kiri cos, kanan juga wajib cos ya. Berarti saya ubah dalam bentuk K cos X min 315 derajat sama dengan cos berapa dia yang menghasilkan negatif 1/2 akar 2. Cos setengah akar 2 itu 45, Pak. Cos itu positif pada kuadran berapa? Positif pada kuadran 1 dan kuadran 4 aja, Pak. Berarti kita bisa ngambil di sini dan di sini ya. Iya, teman-teman bebas mau ngambil di sini atau di sini ya. Pak, saya mau ngambil sudut 135 derajat lah, Pak. Boleh, kita tuliskan 135 derajat di sini ya. Nah, berarti cos 135 di situ. Nah, berarti cara mencari HP-nya gimana? Kita tahu bahwa cos itu adalah rumusnya X1 X2 adalah plus minus ya. Berarti ini misalkan X1 dulu. X1 dikurangi 315 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X1 sama dengan 315 ditambah 135 berapa? 450 ya. 450 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sini X1-nya berapa nih? Kalau K-nya berjalan dari berapa nih? Kira-kira. Oh, Pak, K-nya berjalan negatif 1 lah, Pak. Berarti X1-nya berapa? 90 derajat. Kalau K-nya 0, apakah memungkinkan dia masuk HP? Misalkan rentangnya dari 0 sampai 90. Kalau 0 ya, Pak ya. Kalau 0 itu 450, Pak. Nggak masuk. Oke, berarti cukup X1-nya 90 derajat aja ya, guys ya. Iya. Nah, sekarang kita mencari X2-nya. X2-nya gimana? Kalau di sini plus berarti X2-nya min ya. X2 sama dengan jadi X2 dikurangi 315 sama dengan negatif 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X2 sama dengan, nah, sekarang 315 kita kurangkan dengan 135 berapa, guys? 180, Pak. Iya ya. Di sini sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya kita mulai dari berapa? K-nya dari 0 deh, Pak. Oke, X2-nya 180. Kalau K-nya min 1 mungkin nggak kalau interval dari 0 sampai 360? Enggak, Pak. K-nya 1 juga enggak. Oh, berarti cukup K-nya dari 0, berjalan ke 0 aja ya. Iya. Berarti HP yang dapat adalah ada dua, yaitu 90 derajat dengan 180 derajat gitu. Caranya gitu ya. Jadi teman-teman cari dulu K-nya dan juga alfanya. Pak, saya boleh kan, Pak, pakai K sin X dikurangi alfa? Boleh, nggak masalah gitu ya. Mau pakai apapun di sini asalkan nanti di sini benar juga tidak masalah gitu. Bisa ya mencari HP-nya, triknya gitu. Oke, silakan teman-teman coba kerjakan latihan ini ya. Nah, ada 4 nih. Coba dicoba. Boros sekali Pak kalimatnya. Teman-teman bisa coba buat apakah teman-teman sudah mahir atau belum ya. Gitu. Bisa dicoba ya, guys ya.